Kehamilan pada usia 4 bulan. Ini kasus dengan kondisi bayi cacat bawaan berat kongenital, di mana bayinya terlihat bengkak atau hidrops, tapi yang membuat kondisi ini tidak kompatibel untuk suatu kehidupan adalah bagian dari otak itu keluar dari tempurung kepala, jantungnya berada di luar rongga tubuh bayi, kemudian bagian dari liver atau organ-organ di perut itu juga keluar ya, seperti ini saya tunjuk ini bagian dari ini jantungnya keluar dari rongga dada, jadi bagian tengah rongga dada hingga perut itu dindingnya tidak terbentuk sempurna, jadi isi dari tubuh kita tuh berada di luar ya. Juga tulangnya bayi ini tulangnya bengkok parah, ini adalah kasus namanya body stalk anomalies atau limb body wall defect. Ya, ini yang kita lihat jantung. Jadi kalau kita lihat jantung kita itu kan kita tidak bisa melihat jantung berdegup dari luar ya, bukan karena kita memakai baju, tapi kalaupun kita memakai baju kan kita tidak bisa melihat jantung kita jendol-jendol berdetak gitu ya. Nah, tapi kalau ini jantung bayi itu terlihat di rongga dada luarnya itu jantungnya keluar dari rongga tubuhnya, jadi ada di depan rongga dada. Karena tulang dada di depannya itu tidak terbentuk. Istilahnya ini adalah ektopia cordis, jadi jantungnya keluar dari rongga dada tembus, tapi masih tertutup oleh kulit ya. Jadi kita bisa melihat jantung itu di depan dadanya si bayi ini jendul begitu. Terus ini bagian yang kita lihat ini bagian rongga perutnya, itu ada usus dan liver yang keluar, masih terbungkus oleh selaput perut ya. Ini omfalosel yang berat, jadi bagian dari perutnya bayi itu keluar. Ada juga nama kelainan ini namanya Pathology of Cantrell ya, dimana selain usus, organ perutnya keluar, jantungnya keluar, juga penta itu artinya 5. Ada kelainan yang lain saya lupa, yang mirip dengan body stalk anomali, dan itu juga kelainan yang fatal, Pathology of Cantrell ya. Jadi ini kita lihat bagian perutnya ada keluar, jadi dinding depan tubuhnya bayi itu tidak terbentuk, seperti selaput yang sangat lunak gitu, jadi bisa keluar. Istilahnya midline body wall defect, nama lain dari body stalk anomaly. Jadi kalau bagian perutnya keluar tuh bagian ke bawahnya tuh sudah kecil menciut begitu. Dan ini tulangnya sampai bengkok begini ya, tulangnya melengkung, bengkok, skoliosisnya parah. Ada yang lebih parah lagi, tulangnya bisa sampai bengkok 90 derajat kayak seperti dipatahkan begitu ya. Ini namanya skoliosis. Ya, sekarang kalau misalnya kondisi ini berlanjut, ya mungkin saja, bisa saja bayi itu hidup, tapi kan dengan segala cacat yang sedemikian berat ya, kita mau memberikan lapisan penunjang di depan dindingnya, tulang depan, bagaimana kita membentuknya ya. Ini bayinya laki-laki tuh kelihatan. Dan ini bukan karena kelainan genetika atau seperti bawaan trisomi 21, Down syndrome atau yang lain, bukan. Meskipun kadang-kadang bisa berkaitan dengan trisomi 18 atau Edwards syndrome. Nah, ini bagian kepala, lihat tuh bagian kepalanya bocor, jebol. Ini namanya meningoencephalocele. Ya, jadi lihat itu tempurung kepalanya menciut. Kenapa? Karena sebagian otaknya jebol keluar dari rongga kepalanya bayi ya.
Dan tentunya ini kelainan yang tidak kompatibel ya, tidak sama sekali tidak kompatibel untuk suatu kehidupan ya. Maka kita harus mengedukasi pada orang tuanya dengan sejelas mungkin ini kita tunjukkan. Dan gambar ini sudah sangat jelas dan mewakili suatu kondisi yang sangat parah ya. Itu bagian belakang kepalanya jendol begitu, nah itulah tempurung kepalanya yang pecah dan tidak terbentuk, jadi terisi oleh selaput otak saja. Jadi tadi kita udah lihat beberapa ya, jantungnya keluar, terus rongga kepalanya tidak terbentuk sempurna ya. Kaki nih saya lihat ke bagian kaki nih, kakinya lagi bersila gitu. Bagian kaki normal. Masalahnya dok, apakah itu bisa kita rekonstruksi ya? Ya rekonstruksi bisa-bisa saja ya. Masalahnya kan proses yang sudah berlanjut, jaringan otak yang kecepit di antara tulang tempurung kepala itu kan biasanya sudah rusak. Ini kita lihat kakinya ya, kakinya bersila. Nah yang di depan perutnya itu yang bagian dari abdomen perutnya yang keluar ya. Abdomennya di luar itu, perutnya keluar semua isinya. Jadi ini bukan penyebab karena genetika. Paling sering itu penyebabnya karena amniotic band syndrome. Jadi ibu-ibu kalau tanya kenapa penyebabnya dok, sekarang kita jelaskan rata-rata karena amniotic band syndrome. Jadi selaput ketubannya di awal itu pecah. Selaput ketuban itu kan kayak korden, kain korden tipis gitu ya, kayak benang. Bayangkan kalau pecah ya selaput ketubannya jadi seperti benang gelasan, melilit ke tubuhnya bayi. Seperti bayangkan bayi masih tubuhnya halus begitu, kita tarik dengan misalnya kita main tarik tambang, tubuh kita dililit tarik tambang terus ditarik ya bentuknya jadi iya ndak karu-karuan ya. Ada yang perutnya keluar, jantungnya kepenyet keluar, terus bagian otaknya tadi ada yang terpenyet keluar gitu ya. Paling sering karena amniotic band syndrome, jadi selaput ketuban yang pecah dari awal terus dia melilit ke tubuhnya bayi. Bahkan ada yang sampai bisa amputasi ya, bagian dari tubuhnya bayi ada yang putus. Dulu kasus yang lebih parah itu kepala bayinya yang hilang, tapi bayinya bertahan sampai lahir ya, tapi tidak punya kepala gitu. Namanya acephalus, ada di kasus saya yang lain ya. Jadi ini kita lihat ketubannya masih dalam jumlah yang cukup. Dok, kenapa kalau selaput ketuban pecah kok ketubannya tidak ikut bocor? Karena mulut rahimnya si ibu kan masih tertutup rapat gitu, tapi di dalam selaput ketubannya itu sudah melilit ke bayi kemana-mana. Itulah namanya amniotic band. Ya bayangkan tubuh kita dililit oleh benang gelasan yang tajam terus ditarik begitu ya. Ya bisa teramputasi, bisa organ-organ tubuh kita bisa keluar dari tempatnya ya, seperti yang dialami ini. Dan ini bukan suatu kasus yang kompatibel, sekali lagi tidak kasus yang kompatibel untuk bisa suatu kehidupan berlanjut ya. Nah ini yang kita lihat, ini bagian lengan kirinya bayi ini terpotong sudah. Kita tidak melihat lengan kiri sama sekali. Tadi yang saya lihat tuh lengan kanannya bayi, tapi lengan kirinya saya tidak temukan. Amputated, jadi teramputasi. Jadi menambah kejelasan bahwa ini lengannya kiri ya, lengan kirinya tadi kita tidak lihat. Kalau yang kanan saya lihat, nah ini saya lihat ke arah kiri. Kirinya bayi ya, badan di kiri bayi lengannya nggak ada. Kalau yang bagian kanan di sebelah bawah tadi kita lihat, kaki juga kita lihat. Ya kakinya utuh. Tapi kalau lengan dari pangkal lengan sampai ke bawah nggak terbentuk, putus. Ya ini kasus namanya body stark anomali. Jadi bayi ini teramputasi dirinya sendiri karena selaput ketuban si ibu ini pecah dari awal. Nah sekarang kalau ditanya, dok kenapa selaput ketuban pecah?
Ya bisa macam-macam, bisa karena kontraksi, bisa karena infeksi keputihan, masuk ke dalam memecahkan ketuban, atau ya sekarang kita berbicara faktor mikronutrien, faktor makronutrien, faktor-faktor vitamin, zat besi, vitamin D, asam folat, kalsium, itu semua bisa mempengaruhi zinc ya, juga mangan, semua bisa mempengaruhi kekuatan elastisitas dari selaput ketubannya si bayi. Nah, kita mau cek sampai mikronutrien, makronutrien yang berpengaruh terhadap nutrisi si ibu, ya kita harus cek. Masanya sekarang kita sudah tidak bisa lakukan apa-apa, ketuban tidak mungkin kita tambal kembali. Dan sekarang yang sudah terjadi, bayinya sudah cacat berat ya. Jadi nama kliennya ada body stalk anomali, tulang belakangnya sampai bengkok begitu, skoliosis yang berat, tempurung kepalanya sampai ada yang pecah begitu ya, otaknya keluar, jantungnya berada di luar tubuh, dan tangan kanan bayi ini teramputasi, tidak terbentuk lengannya ya, terpotong oleh selaput ketubannya sendiri yang melilit di tubuh. Ini lihat bagian kirinya, cuma ada lengan atas saja, yang ke bawahnya sudah nggak ada sama sekali. Nah ini lihat tulangnya membengkok begitu, itu namanya skoliosis. Ya kalau sekarang skoliosis itu dengan dokter bedah tulang itu bisa diluruskan ya, apalagi masih bayi. Tapi kelainan yang lain, kita mau membetulkan tempurung kepala yang rusak bagaimana? Sementara otaknya itu kan sudah kecepet di bagian yang pecah itu ya, jadi pasti sudah rusak. Jantung kita mau nambal tulang dada depan, kita pasang pakai apa gitu ya. Ini bagian perutnya yang keluar itu semuanya. Terlihat ya jendol di depan. Jadi di situ bagian jendol itu isinya ada liver, ada jantung. Sementara bagian badannya, pinggangnya itu kan kecil karena isi perutnya semuanya sudah berada di luar tubuh ya. Kalau ibu-ibu bisa bayangkan ya. Bagian tempurung kepalanya yang jendol itu otaknya keluar. Ya. Jadi ini suatu kasus yang sangat berat, kelainan kongenital yang sangat berat, tapi ini bukan kelainan bawaan genetik. Bisa berkaitan dengan trisomi 18, tapi umumnya tidak. Ini suatu kelainan yang diakibatkan karena amniotic band syndrome. Namanya body stalk anomali ya. Jadi yang perlu kita beritahukan kalau nanti dia merencanakan kehamilan kembali ya, benar-benar dicek faktor mikronutrisi, makronutrisi, kemudian jangan sampai ada keputihan, infeksi, yang kemungkinan bisa membuat selaput ketuban atau amniotik pecah gitu ya. Itu yang bisa membuat resiko terjadinya body stalk anomali ini pada kehamilan berikutnya. Defisiensi vitamin D ya, kemudian mikronutrisi zinc. Makanya kita dari awal kita sudah berikan multivitamin yang sebaik mungkin lah untuk kita berikan pada ibunya selengkap mungkin. Dan kadang-kadang kita juga sekarang memang, tapi pemeriksaan untuk melihat vitamin mikronutrisi itu kan cukup mahal ya. Lebih baik kan ya kita berikan saja langsung multivitamin yang terbaik lah gitulah, daripada kita mau ngecek satu-satu mikronutrisi dan makronutrisi yang berkaitan ya. Mikronutrisi dan makronutrisi itu sangat penting untuk kita berikan, ada di YouTube saya, ada di kuliah-kuliah fetomaternal yang lain yang sudah saya kompilasi di YouTube juga ya, ibu-ibu bisa baca dan dengarkan. Jadi ini suatu kondisi body stalk anomali, dan kondisi ini jelas tidak kompatibel untuk suatu kehidupan. Ini minggunya sudah 16 weeks ya, kondisi anomali yang sangat-sangat berat.